Shalom saudara-saudara, hari ini kita bahas dengan tema Lamek kepahlawanan yang salah, bagian 2. Nah, ini adalah lanjutan dari pembahasan tentang Lamek yang cukup lama ya. Kita akan lanjut lagi. Terlebih dahulu kita akan lihat garis keturunan Kain dan Set. Dua anak dari Adam siapa? Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh Kain sehingga diberikan benih yang lain yaitu Set. Garis keturunan Set itu Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yaret, dan Henok. Lalu garis keturunan Kain yang pergi meninggalkan Allah itu siapa? Henok kan? Henok. Ini beda dengan ini ya, yang diubah naik ke surga. Jadi Henok. Kemudian Irat, Mehuyael, Metusael, kemudian keturunan terakhirnya ini Lamek. Pelajaran lalu kita telah membahas mengenai dua istri Lamek dan anak-anaknya. Nah, pada zaman Henok anak Kain, dibangunlah fondasi dari peradaban Kain. Nah, di tanah Nod, keturunan Kain berkembang dan maju terus dalam kultur dan kebudayaan. Siapakah orang yang ada di puncak dari perkembangan peradaban demikian? Itu adalah Lamek. Ya, Lamek itu puncak. Misalnya ada gunung di bawahnya Kain, kemudian Henok, terus puncaknya Lamek. Dosa dan kejahatan terus naik, puncaknya di Lamek, di puncaknya ada Lamek. Lamek memecahkan kultur monogami. Dialah yang pertama kali melakukan poligami. Istri Lamek yaitu Ada adalah perempuan yang mendandani diri dengan beraneka perhiasan. Lalu Zillah adalah perempuan yang suka menjilat seperti dentingan suara besi. Ada dua anak, Yubal, kemudian Zillah ada dua anak, Tubal, Kain, dan Naamah. Hari ini pembahasan kita akan fokus kepada nyanyian Lamek ini. Nyanyian Lamek. Yang ada di Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Lamek adalah perwakilan dari manusia yang dilingkupi oleh rasa kepahlawanan yang salah. Kita akan lihat tentang rasa kepahlawanan yang salah yang tampak pada nyanyian Lamek. Yang pertama, Lamek yang menganggap enteng nilai hidup manusia. Lamek yang menganggap enteng nilai hidup manusia. Terlebih dahulu kita akan lihat tentang karakteristik dari nyanyian Lamek mengenai pedang dan pembunuhan. Dengan bentuk perintah yaitu dengarkanlah. Lamek berkata kepada istri dan guntingnya. Ia membanggakan senjatanya dan kekuatannya. Kepada dua istrinya ia berkata, "Hei, percayalah padaku." Nah, kita akan lihat tentang karakteristik dari nyanyian Lamek. Poin 1, Lamek sepenuhnya egosentris dan cabul. Perihal pada Lamek ada dua orang istri, ini memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang cabul. Kejadian 4 ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zillah. Lalu dikatakan, hai istri-istri Lamek. Sudah disebut Ada dan Zillah, tapi dikatakan lagi, hai istri-istri Lamek. Nah, di silsilah garis keturunan Kain, nama Ada dan Zillah muncul masing-masingnya 3 kali. Serta ekspresi istrinya, istri Lamek pun muncul sebanyak 3 kali. Ya, bukannya berkata, dengarlah firman Allah. Tetapi ia berkata apa? Kejadian 4 ayat 23. Dengarkanlah suaraku, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku di sini. Dengarkanlah suaraku.
Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku. Lamek katakan ini kepada siapa? Kepada kedua orang istrinya. Lamek berbangga sambil menyebut sebanyak 2 kali tentang 2 istrinya. Secara terus-menerus ia ingin mengeluarkan suara dirinya. Perhatiannya hanya ada pada dirinya sendiri saja. Poin 2. Lamek berbangga atas pembunuhan yang ia lakukan. Kejadian 4 ayat 23. Aku telah membunuh seorang laki-laki, membunuh seorang muda. Nah, setelah pembunuhan pun, ia membenarkan perbuatannya tersebut. Nah, saudara-saudara, manusia adalah sosok yang diciptakan secara langsung oleh Allah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Hanya manusia sajalah satu-satunya ciptaan yang menerima nafas hidup yang khusus dari Allah. Yaitu sosok yang memiliki nilai yang agung yang diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, nilai hidup manusia itu betapa berharganya. Yesus menganggap nilai manusia itu lebih tinggi dibandingkan seluruh alam semesta. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Nilai manusia itu sangat berharga. Tapi Kain mengentengkan nilai nyawa manusia, nilai hidup manusia itu. Ketika korban persembahan Kain tidak diindahkan Allah, apa yang ia lakukan? Ya sangat marah dan para wajahnya berubah. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Dengan demikian, dibuatlah kesempatan supaya iblis bisa menyelinap masuk. Dan tindakannya itu bersambung ke pembunuhan. Membunuh adiknya, Habel. Nah, tetapi setelah itu, Lamek keturunan Kain itu lebih parah lagi dibandingkan Kain. Kain, Henok, Iram, Mehuel, Metusael, kemudian Lamek kan, di zaman Lamek lebih parah lagi. Kejadian 4 ayat 23. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Nah, di sini kata luka bahasa Ibrani-nya pecah. Artinya memar yang ringan karena terpukul. Memar yang ringan karena terpukul. Tapi ia tidak bisa menahan amarahnya karena luka yang kecil tersebut. Dan sambil membanggakan kekuatannya dan kuasanya, ia membunuh nyawa orang. Saudara-saudara, mari ingat, agama Kristen kita adalah agama yang terus mengampuni tanpa henti. Jika berpikir, oh kamu remehin aku ya, kamu remehin aku. Oke, lihat saja nanti. Nah, orang yang berpikir begitu tidak bisa disebut sebagai Kristen, umat Kristen, orang Kristen. Kan apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, ketika orang minta pengampunan 7 kali 70 kali, kita disuruh untuk apa? Ampuni. Nah, Lamek arti namanya adalah orang yang kuat. Tapi ia salah menggunakannya. Tubal Kain anaknya membuat beraneka peralatan tajam dengan besi. Tapi teknologi tersebut bukannya dipakai untuk membuat alat-alat pertanian, melainkan dipakai untuk sebagai alat pembunuhan oleh Lamek ayahnya. Jadi sampai-sampai Lamek membunuh seorang anak muda karena luka kecil yang ia terima, tanpa memikirkan betapa berharganya hidup manusia itu. Nah, yang kedua, kejahatan yang lebih diperkuat pada waktu Lamek. Kejahatan yang lebih diperkuat pada waktu Lamek dibandingkan pada waktu Kain. Kejahatannya jadi sekarang makin besar di zaman Lamek. Kejadian 4 ayat 23. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat.
Jadi Kain, Kejadian 4 dan 15 juga. Jadi Kain tidak kunjung bertobat atas perbuatan dosanya membunuh Habel adiknya. Kepada Kain yang memohon agar hukumannya dikurangi, Allah berbelas kasihan terhadapnya kan saudara? Sehingga Allah memberikan tanda. Allah memberikan tanda, ya, tanda kepada Kain supaya jangan dibunuh. Dikatakan bahwa barang siapa membunuh Kain, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Artinya, Lamek juga tahu tentang firman yang Allah katakan kepada Kain. Jadi dari Kain 6 generasi telah berlalu sampai kepada Lamek. Dan artinya telah cukup waktu yang berlalu kan? Dan Lamek sekarang sudah tahu dengan akurat tentang firman Allah yang dikatakan kepada Kain. Firman Allah yang dikatakan kepada Kain. Maka ia berkata di Kejadian 4 ayat 24 seperti demikian tadi. Jadi coba kita bandingkan Kain dan Lamek. Dosanya diperkuat seperti apa? Poin 1, Kain. Kita lihat Kain yang tidak kunjung tahu untuk bertobat. Kain yang tidak kunjung tahu untuk bertobat. Allah berkata akan membalas 7 kali lipat kepada orang yang mengusik Kain. Dan itu menunjuk pada sarana perlindungan dari Allah terhadap Kain. Kejadian 4 ayat 12 bereferensi. Nah, ini saudara, Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Akan engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, jadi kan Allah berkata akan membalas 7 kali lipat kepada orang yang mengusik Kain. Ini menunjuk pada apa? Sarana perlindungan dari Allah terhadap Kain kan? Nah, ini bukannya karena dosa Kain itu enteng. Bukannya karena dosa Kain itu enteng. Ya. Atau sekali lagi, bukannya karena dosa Kain itu enteng, saudara. Bukannya Allah setuju atas perbuatan dosa Kain. Atau bukannya Allah berkata demikian dengan tidak tahu apa-apa. Dan jelas bahwa Kain telah menerima penghakiman dari atas dosa. Penghakiman atas dosa kan? Kejadian 4 ayat 12 yang tadi dibaca. Ya kan? Nah, sekali lagi, tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, meskipun Kain berbuat dosa, dengan kasih Allah menunggu, bukan menerima, tapi menunggu, saudara. Boleh, bukan seperti itu, tapi menunggu supaya ia bertobat. Maka saudara, lewat ini pelajaran apa yang kita bisa tarik, saudara? Hari ini kita pun sambil kita melihat orang jahat tetap hidup, atau diri kita pun bisa tetap hidup meski ada dosa, apa yang harus kita sadari dari situ, kita harus bisa melihat kasih Allah yang panjang sabar. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Kemudian Allah membuat siklus pembunuhan. Allah membuat siklus pembunuhan karena pembalasan dendam tidak terjadi. Allah membuat siklus pembunuhan karena pembalasan dendam tidak terjadi. Makanya Tuhan berikan apa? Sarana perlindungan dari Allah terhadap Kain kan. Nah, balas dendam bukanlah hak manusia, saudara, melainkan hak istimewa Allah. Ulangan 32 ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Lalu di perjanjian baru juga Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah siapa? hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, jadi ada ungkapan
blood will have blood. Blood will have blood. Darah akan mendatangkan darah. Artinya, pembalasan dendam akan menimbulkan pembalasan dendam lagi. Menjadi siklus kejahatan yang berulang-ulang. Lalu kemudian, 3, Allah telah memberikan kesempatan pertobatan kepada Kain. Allah telah memberikan kesempatan pertobatan kepada Kain. Jadi Kain adalah pembunuh yang layak untuk menerima hukuman. Nah, kepada Kain yang seperti demikian, kasih karunia yang seperti apakah yang Allah berikan? Allah memberi perhatian khusus serta belas kasihan kepada Kain. Allah menjaganya dengan kasih karunia yang penuh supaya tidak ada yang balas dendam terhadapnya. Lalu kenapa Allah melindungi nyawa Kain? Itu adalah karena kepadanya diberikan kesempatan pertobatan agar ia sadar dan bertobat. Bagaimana bisa menjelaskan hal ini? Hanya dengan kasih Allah yang begitu luar biasa. Nah, karena hanya terang sajalah yang bisa menghilangkan kegelapan. Hanya kasih yang dapat melumerkan kebencian. Jadi, pertanyaannya saudara-saudara, coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah diri kita yang mau coba-coba balas dendam? Terhadap dosa, manusia tidak boleh balas dendam. Kain, meskipun ia menerima kasih dari Allah, ia pergi meninggalkan Allah. Kejadian 4 ayat 15 sampai 16. Jadi, Kain yang tidak kunjung bertobat itu tidak mungkin akan mengajarkan, mewariskan iman, mengajarkan pertobatan kepada keturunan-keturunannya. Nah, sekarang kita lihat Lamek. Dosanya makin diperkuat kan? Lamek yang menyalahgunakan kasih Allah. Lamek yang menyalahgunakan, salah gunakan. Lebih jahat lagi. Menyalahgunakan kasih Allah. Hukum belas kasihan yang diberikan kepada Kain dari Allah diganti Lamek menjadi hukum balas dendam. Hukum belas kasihan menjadi hukum balas dendam. Nah, tindakan Allah yang demikian merupakan kasih Allah kan? Tapi tindakan Allah terhadap Kain itu tidak kunjung Lamek pahami sebagai kasih Allah. Jangankan sadar, melainkan ketika dirinya terluka, dirinya sendirilah yang melaksanakan balas dendam. Kejadian 4 ayat 23. Jadi Allah memberi perhatian yang khusus terhadap Kain itu. Tapi dengan sombong Lamek mengubah hal itu sebagai apa? Perlindungan bagi pembunuh, yaitu bagi dirinya sendiri. Dan Lamek mengubah hukum balas dendam menjadi hukum belas kasihan menjadi hukum balas dendam. Setelah membunuh orang, Lamek bukannya merasa berdosa. Ia malah menyalahgunakan kasih Tuhan. Maka ia berkata, orang yang membunuh aku akan dibalaskan 77 kali lipat. Maksudnya, ia menganggap bahwa dirinya bukanlah orang yang berbuat dosa yang layak dijatuhi hukuman mati. Ia menyatakan dengan pasti bahwa tidak ada yang bisa membunuh dia. Ia ekspresi 77 kali lipat bisa kita lihat. Ini adalah hukuman dari Allah. Maksudnya Tuhan akan balas dendam dengan sepenuhnya dan sempurna. Tapi Lamek sedang menyatakan sendiri apa yang Allah tidak pernah katakan. Nah, tentang pengampunan, Yesus berfirman seperti ini. Matius 18 ayat 22. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara ingat kan? Nah, ini adalah hati Allah yang ingin mengampuni orang yang bertobat. Tapi Lamek
menyalahgunakan kasih dan kasih karunia Allah yang seperti demikian. Dengan sombong, Lamek sedang membenarkan dosa dan kejahatan dirinya. Seharusnya Lamek sadar tentang kasih khusus Allah tersebut, bertobat, lalu bersyukur. Tapi ia malah menyalahgunakan kasih karunia Allah itu. Nah, ayat yang cocok dengan Lamek yang seperti demikian adalah apa? Mazmur 49 ayat 20. Mazmur 49 ayat 20, Indonesia 21. Nah. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia bisa juga dibinasakan. Kesimpulannya, saudara ingat kan, di tahun 2007, seri Sejarah Penebusan, buku pertama mulai diterbitkan. Dan di tahun yang sama, apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu nggak? Keluarlah teknologi yang tercanggih, yang luar biasa. Yaitu Steve Jobs pertama kali memperkenalkan iPhone. Beraneka aplikasi bisa diinstal dan dipakai. Ya, komputer yang sejauh itu besar itu dimasukkan ke dalam handphone yang seukuran telapak tangan ini. Jadi dengan Kakao Talk atau WhatsApp, orang-orang bisa berkomunikasi dengan sangat mudah, sangat cepat kan. Nah, seperti demikian di zaman Lamek, anak Lamek yaitu Tubal Kain untuk pertama kalinya memperlihatkan teknik yang tercanggih. Jadi orang-orang kaget. Sejauh itu orang-orang berburu dan berperang dengan tongkat, runcing, dan batu saja. Tapi kini bisa dibuat Allah dengan besi. Jadi reformasi yang luar biasa. Dan dengan demikian orang-orang bisa memiliki kekuatan untuk memproduksi banyak hal. Tapi itu akhirnya membawa dampak negatif yang membawa penderitaan dan kepedihan besar bagi umat manusia. Yaitu dengan besi dibuatlah senjata yang mengakibatkan pembantaian besar yang brutal. Pembantaian besar yang brutal. Hasilnya bagaimana? Muncullah pahlawan-pahlawan. Juga terbentuklah rombongan orang-orang jahat yang mengikutinya. Lebih lagi, dengan kekuatan peradaban itu, mereka apain? Paling parah apa? Mereka menentang Allah, menentang Tuhan. Jadi secara hakiki, peradaban itu mengejar kenyamanan dalam kehidupan umat manusia. Ya kan? Itu sebabnya akhirnya itu cenderung kepada humanistik, kepuasan daging, kejatuhan secara seksual. Misalnya orang-orang berkata, mari kita membangunkan potensi manusia serta memaksimalkannya. Dengan begitu kita pun, manusia pun bisa menjadi sosok supernatural seperti Allah. Nah, manusia mengedepankan moto seperti demikian. Namun di akarnya ada apa, saudara? Terdapat pekerjaan iblis yang jahat. Yaitu gagasannya hendak mengabaikan Allah dan menentang Allah. Dan ada pekerjaan iblis yang hendak merdeka dari Allah. Pekerjaan iblis yang membuat manusia merdeka dari Allah gitu. Ya, kita coba lihat tabel, coba bandingkan zaman Adam, Kain dan Lamek. Ya, dosa Adam. Dosa Adam ayatnya di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 6. Di sini dikatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ayat pasal 3 ayat 6 dikatakan ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan suaminya pun memakannya. Nah, kejahatan yang makin besar, coba lihat, itu dosanya apa? Tidak taat pada firman kan? Nah, kemudian dosa Kain di mana? Anaknya
Adam, dosa Kain itu Kejadian 4 ayat 7. Engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Nah, situasi dosanya seperti apa? Menolak firman. Dan dosanya tampak lewat pembunuhan. Sampai-sampai membunuh ya. Ayat 8, Kejadian 4 ayat 8. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, kemudian 6 generasi berlalu, kemudian dosa Lamek di zaman Lamek. Kejadian 4 ayat 23. Aku telah membunuh seorang laki-laki, membunuh seorang muda. Jadi sekarang membiasakan pembunuhan. Ya, membiasakan pembunuhan. Kemudian memaksimalkan rasa pembalasan dendam. Sampai-sampai berbangga atas pembunuhan yang ia lakukan. Nah, saudara-saudara, Kain yang telah pergi meninggalkan Allah, ia dengan sendirinya ingin menjadi seperti Allah. Kemudian, pada zaman Lamek, ketidaksalehan dari garis keturunan Kain telah memuncak. Dari antara firman, saudara, firman yang sering pendeta senior Abraham katakan, ada firman seperti ini. Yaitu tentang menghakimi orang lain di gereja. Apa yang beliau katakan? Saudara sering dengar enggak? Janganlah menghakimi orang lain dengan duduk di posisi Allah. Janganlah menghakimi orang lain dengan duduk di posisi Allah. Nah, kesombongan adalah akar dari segala dosa dan kejahatan, serta itu adalah puncaknya juga. Akar juga puncak itu adalah kesombongan. Maka saudara, pada akhirnya lewat pembahasan hari ini, pada akhirnya saya harap tiap-tiap hari, setiap harinya kita hidup sambil mengakui dengan rendah hati bahwa segala-galanya terjadi karena kasih karunia Allah. Selalu kita memuliakan Tuhan dan mengedepankan Tuhan. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur lewat pelajaran hari ini. Kami melihat Lamek keturunan Kain yang menganggap enteng nilai hidup manusia. Ia menyalahgunakan kekuatan yang ia miliki. Bapa, bantu agar segala sifat seperti Lamek itu bisa dilenyapkan dari hati kami. Jadikan kami semua orang-orang yang tahu untuk mengampuni orang, Bapa. Dikatakan bahwa Lamek mengubah hukum belas kasihan Allah menjadi hukum balas dendam. Jadikan kami bukan orang-orang yang menyalahgunakan kasih Allah, melainkan orang-orang yang sadar tentang kasih khusus Allah dan bersyukur. Tolonglah agar kami selalu hidup berjalan bersama dengan firman-Mu dengan rendah hati. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.